Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, bagaimana? Sehat semuanya? Kabarnya? Sehat. Bapak mau lihat agenda dulu nih. Hari ini siapa nih yang tidak masuk nih? Yang absen? Ya apa? Ininya? Hadir semua Pak. Hadir semua. Oke. Ada ini di sini ada satu orang nih. Kenapa dia? Sakit. Oke. Ajra sini ya, sakit tuh. Kebetulan Bapak lihat. Nah, untuk absen, Bapak absen dulu ya. Di sini Bapak lihat kayaknya ada yang muni juga ya, yang non muslim. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 orang. Nah, berarti yang muni Bapak persilakan mau memilih mau ditinggal di tempat sini atau di luar. Nah, bagaimana yang noninya, yang non muslimnya? Udah tinggal ya? Oke, terima kasih banyak. Untuk pelajaran kemarin, minggu kemarin kita membahas tentang apa itu tentang jujur syaja'ah ya, kaitan dengan jujur ya. Syaja'ah itu berani ya, artinya berani membela kebenaran ya. Jadi setelah pelajaran itu atau mata pelajaran itu kita beralih ke materi pelajaran yang baru. Hari ini Bapak akan membawakan tentang sholat jenazah ya, atau tata cara pengurusan atau penyelenggaraan jenazah. Nah, apa syaratnya untuk materi ini? Syaratnya apa? Jadi tujuannya ya, sebelum kita masuk ke syarat tata cara pemulasaran jenazah, kita tahu tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik setelah belajar tata cara pengurusan jenazah ini mengerti bagaimana tata cara memandikan jenazah ya dari A sampai Z, terus mengkapaninya atau membungkusnya harus dengan kain kapan yang berwarna apa ya, harus berapa lembar untuk laki-laki dan berapa lembar untuk perempuan. Terus tahapan yang selanjutnya yaitu apa? Ada yang tahu setelah membungkus? Menyolatinya. Bagus ya. Jadi setelah kita membungkus atau mengkapani, mensolatinya. Nah, tata cara sholat itu ada tata caranya ya. Beda dengan sholat wajib. Ada berapa rakaat? Bapak mau nanya dulu. Berapa rakaat sholat jenazah? Hah? Oh, 2 sih. Cuma 1 aja. Yang bedanya apa? Ada 4 takbir. Nah, Bapak mau nanya. Coba siapa yang tahu niat sholat jenazah? Angkat tangan. Nah, coba. Oke, mantap. Nah, ini contohnya ya. Jadi itu arba'ah takbiratul fardhu kifayati ya. Berarti untuk jenazahnya laki. Kalau perempuan ada yang tahu? Ya, perempuan. Niat sholat jenazah perempuan. Bukunya udah dibuka ada ya. Nah, apa tuh? Jadi bedanya gini. Ya, kalau itu kan usolli ala hadal mayyiti. Kalau ini hadhil ya. Kalau untuk perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'ah takbirati fardhu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Gak mungkin sholat jenazahnya sendirian. Bener gak? Nah, jadi gitu. Nah, 4 takbir. Ada yang tahu kenapa di sana ada fardhu kifayati? Ayo, apa penjelasan dari fardhu kifayati? Fardhu kifayah dengan fardhu ain. Ayo, ada yang bisa jelasin? Ada nggak? Fardhu ain ada yang tahu? Ketika kita beribadah fardhu ain. Fardhu ain itu artinya sesuatu yang dibebankan kepada ain diri kita. Apa contohnya ibadah yang dibebankan kepada diri kita? Apabila kita tidak mengerjakan dosa kita sendiri apa? Terus puasa, ya, apalagi yang wajib-wajib, ya, zakat. Nah, kalau fardhu kifayah itu lebih umum luas. Fardhu kifayah itu adalah yang dibebankan kepada semua
muslim yang dalam satu wilayah tersebut yang berkaitan dengan siapa yang meninggal tersebut ya. Ketika ada jenazah muslim dalam satu kampung atau wilayah dia meninggal. Nah, wajib dalam satu wilayah itu mensolatinya. Kalau tidak ada yang menyolatinya apa hukumnya? Semuanya bakal kena dosa. Kalau aja bang, nggak walau alam bisawab ya, tapi semuanya kena dosa satu wilayah itu. Nah, ketika ada satu orang yang melaksanakan, maka akan gugur kewajiban tersebut. Jadi fardu kifayah itu artinya itu ya. Jadi apabila ada satu orang muslim berakal balik melakukan sholat, walaupun yang jenazah itu yang disolatinya tanda kutip sepertinya teroris, tapi tahu bahwa itu adalah muslim ya. Apakah seorang muslim yang teroris tidak boleh disolati? Tidak boleh, kita harus mensolatinya. Tetap kewajiban kita sebagai muslim harus mensolatinya walaupun dia dicap teroris ya. Boro-boro teroris gitu. Kemarin waktu Covid juga kan ya, rame-rame kita harus mensolatinya dengan apa? Dengan baju atau dengan seragam alat-alat kesehatan yang memadai ya. Jadi pakai APD ya. Bapak pernah dalam Covid kemarin mensolati tetangga Bapak langsung di makamnya pakai APD Bapak sampai gerak. Sholli ala hadal mayyit wa taqulati. Kebetulan yang meninggal itu suaminya teman Bapak, karyawan laki-laki berarti ya. Berarti niatnya sholli ala hadal mayyit wa takbirati kalau dibayati. Nah, kita masuk ke 4 takbir itu. Nah, sebelum ke bacaannya, Bapak mau nanya, di sholat jenazah, ya, apakah memakai ruku dan sujud enggak? Tidak. Oke, berarti semuanya alhamdulillah udah tahu ya, udah tahu nih. Pernah lihat di kampungmu atau di komplek perumahanmu ada yang meninggal lalu disolati? Pernah kan? Oke, mantap. Berarti sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya. Jadi 4 takbir. Apa? Coba yang ini nih. Takbir pertama bacanya apa? Suratul Fatihah sampai akhir. Terus yang kedua sholawat Nabi. Yang bagusnya itu sholawat yang panjang ketika di tahiyat akhir. Nah, begitu ya. Nah, jadi dalam sholat jenazah ya, ini Bapak masukkan kadenya itu adalah dari 1.7, 2.7, 3 dan 4. Nah, PK-nya baru ya. Ini tetap sama ya. Nah, yang ini 3.71 ya. Yang ini 4.71 paling ke bawah ya turunannya. Nah, dari penjelasan ini Bapak ambil indikatornya ya. Ketika menjadi satu tujuan pembelajaran sholat jenazah itu diharapkan peserta didik mampu melaksanakannya di lain hari, sehingga dia ketika ada yang meninggal walaupun itu bukan kerabatnya, karena kutip asalkan muslim, satu iman, satu akidah, maka kita wajib mensolatinya. Terutama mensolati aja ya. Apalagi kamu mau bantu memandikan, terus bantu membungkus, mengkapaninya, sampai kita menguburkannya. Jadi di bab pemulasaran atau tata cara pengurusan jenazah itu dari awal sampai akhir, ya. Dari kita memandikannya, mengkapani, mensolatkan, menguburkan sampai ya kita menghibur, ya, menghibur saya belum musibah ya keluarga yang ditinggalkan. Nah, ketika ada 4 takbir, tadi udah 2 ya. Pertama suratul Fatihah setelah Allahu Akbar, lalu takbir kedua Allahu Akbar baca sholawat. Yang ketiga, nah di sini takbir ketiga bacaannya itu doa. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan ada yang tahu? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Satu lagi, ada yang tahu nggak kalau jenazahnya banyak nih? Waktu kamu kemarin Covid
banyak daripada kita nyolatinnya satu-satu kan repot. Ini banyak nih. Apa coba pengganti untuk doa banyak jenazah itu? Allahumma gfir lahum, bentar. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Takbir keempat bacanya Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taqdina padahu wa'firana lahu. Begitu juga takbir untuk perempuannya ganti domir jadi ha, ketika banyak jadi setelah itu apa? Jangan sekali-kali kalian ya, kamu semua melakukan gerakan lain setelah takbir keempat kecuali salam. Jadi jangan Allahu Akbar terakhir Allahu Akbar ajrohu wa la taqdina padahu wa'firana lahu langsung mau ruku. Waduh, repot. Dipertanyakan, ya, dipertanyakan kamu pernah belajar sholat jenazah enggak? Ya, jadi tolong ya setelah belajar ini, tujuan belajar ini kamu jadi tahu, oh sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya. Setelah sholat jenazah beres berarti apa tuh? Kita prosesi ketiga apa? Menguburkan. Nah, dibawalah ke tiang lahat. Ya, kasihin. Pertama itu apa? Kakinya dulu. Ya, arah kaki turunin. Setelah itu dikebawahin baca ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, itu doanya ada. Ya, kamu baca di sana ada. Setelah itu dibuka kain kapan ikatannya itu kalau nggak biasanya umumnya 5 ya, ikatan di sini terus di sini nggak ada ikatan di leher ya. Orang udah meninggal nggak mungkin meninggal lagi dicekik ya. Jadi ikatannya 1, 2 di sini, 3 di pinggang, 4 di lutut, terakhir di ujung kaki. Itu ikatan semua dibuka. Makanya ikatannya ikatan tali simpul yang bisa dibuka, bukan simpul mati ya, simpul hidup. Nah, syaratnya simpan simpulnya di belakang ini, pinggang sebelah kiri di belakang, jangan di depan. Kalau di depan itu jenazah miring itu pasti kegencet, repot, dibuka dulu harusnya. Jadi ketika dimiringkan ke liang lahat menghadap kiblat gitu ya, dibuka mukanya dan ujung kakinya, diciumkan ke tanah, pipinya dikenain sama ininya, hidungnya, terus ujung kakinya dikenain. Ya, syaratnya itu ya untuk menguburkan. Setelah itu diadanin adzan dan iqomah, baru ditutup pakai penutup papan atau bambu atau apa, lalu ditimbun tanah. Setelah itu beres didoain talqin mayit. Beres itu kita pulang. Jadi itu yang Bapak dapat sampaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang tidak dimengerti dan pembahasan ini silakan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kemungkinan Bapak yang mau bertanya ya tentang tata cara pemulasaran jenazah. Nah, ada silakan. Ya. Ya. Masih kurang paham Pak, saya kalau mungkin bisa dijelasin. Oke, diulang ya. Fardu kifayah itu berkaitan dengan fardu ain. Ya, kalau fardu ain itu adalah sesuatu yang dibebankan ke ain, ke diri kita. Apabila kita tidak melakukan kewajiban kita, sholat atau puasa, maka kita akan mendapat dosa. Ya. Nah, kalau fardu kifayah, kalau kita nggak melakukan, ada yang melakukan orang lain dalam satu wilayah itu, lingkungan itu. Syaratnya yang meninggal itu adalah muslim. Kalau non muslim nggak ada hubungannya. Ngerti nggak? Jadi kalau satu orang muslim nih di Gang Kancil ya meninggal, terus kita tahu bahwa yang meninggal itu sebutlah kasusnya kasus teror bom. Ya. Nah, kan pada nggak mau nih, buat apa nyolatin ini? Apalagi yang kasusnya COVID, ya nggak mau nyolatin. Nah, itu nggak boleh, harus ada yang nyolatin. Untuk menggugurkan kewajiban kena dosa semuanya, maka satu orang laki-laki atau biasanya yang balik, yang berakal, ya itu mensolatkan satu aja, satu lingkungan itu udah terlepas dari dosanya. Ngerti kan? Oke, mantap. Jadi itu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya.
akhirul kata Bapak cukupkan untuk materi tata cara pengurusan jenazah ya. Jadi tahapannya ada 4. Kembali lagi. 1 apa? 1 masa udah lupa. 1 memandikan, 2 mengkampanye atau membungkus, 3 mensalatkan, terakhir mengumpulkan ya. Jadi itu. Tapi biasanya ada kebiasaan kalau di kampung mah biasa ada tahlil kayak gitu, nggak apa-apa ya. Kalau yang umum udah cukup itu aja. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kalian semua diberikan kesehatan terus ya. Lalu akan dulu karena ada yang mulai diminta oleh seorang guru adalah 1 minta doanya, 2 minta didoakan biar sehat ya. Jangan minta dijajanin, jangan minta murid ke anak murid, minta doanya dan minta apa? Minta dimaafkan apabila guru itu takut melakukan salah. Jadi 2 ya, minta maaf dengan minta didoakan. Itu ya doanya untuk sekalian. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.